Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Rahman Hardiansyah, dosen program studi matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas An-Nukoyah. Di program studi matematika, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Di antaranya, yang pertama adalah teori graf, yang kedua adalah matematika diskrit, dan yang ketiga adalah pengantar teori modul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori graf, di mana penjelasan mengenai mata kuliah tersebut terdiri dari DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, yang terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah teori graf dengan kode P06006 merupakan mata kuliah pilihan yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Jumlah pertemuan pada mata kuliah teori graf adalah 14 kali pertemuan selama satu semester dengan bobot adalah 2 SKS. Kemudian yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah teori graf yaitu CPMK 3 adalah setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengaplikasi pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa, serta memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang teori graf. Selanjutnya, yang ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah teori graf terdiri dari 8 materi, yaitu yang pertama, sejarah teori graf, yang kedua, graf dan graf terhubung, yang ketiga, struktur dan representasi matriks, yang keempat, tree dan spanning tree, yang kelima, graf planar dan graf dual, yang keenam, pewarnaan graf, yang ketujuh, matching dan independent set, yang kedelapan, graf berarah. Kemudian yang keempat adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah teori graf adalah perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang tertera pada kalender akademik. Yang kelima adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan selama proses perkuliahan mata kuliah teori graf adalah metode tanya jawab, diskusi, dan studi kasus. Serta model pembelajaran yang digunakan adalah ceramah interaktif. Adapun pemilihan metode pembelajaran dan model pembelajaran yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dicapai pada mata kuliah teori graf. Yang keenam adalah terkait interaksi dengan mahasiswa. Interaksi antara saya dengan mahasiswa pada mata kuliah teori graf dilaksanakan interaksi secara langsung, yaitu dengan cara tatap muka. Yang ketujuh adalah sistem penilaian pada mata kuliah teori graf terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kehadiran dengan persentase 15%. Yang kedua, keaktifan dengan persentase 15%. Yang ketiga, tugas dengan persentase 20%. Yang keempat, ujian tengah semester atau UTS dengan persentase 20%. Yang kelima, ujian akhir semester atau UAS dengan persentase 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah teori graf di pertemuan 11 dengan materi pewarnaan graf. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman. Sore. Oke, baik. Sebelum perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Pertemuan kemarin mungkin sudah dijelaskan ya teman-teman tentang apa definisi dari graf
planar dan dual ya, dan beberapa teorema yang berkaitannya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pewarnaan graf, jadi di pertemuan 11 ya. Oke. Kemudian sebelum kita mempelajari lebih jauh materi hari ini, kita harus tahu apa itu tujuan pembelajarannya. Oke. Yang pertama di situ adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi pewarnaan simpul, sisi, dan juga pewarnaan peta. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pewarnaan graf dalam masalah pewarnaan peta dan penjadwalan mata kuliah. Oke. Kemudian untuk pewarnaan simpul sendiri, definisinya ya. Jadi kita akan pemberian warna pada setiap simpul, sedemikian sehingga setiap simpul yang bertetangga itu mempunyai warna yang berbeda. Kemudian untuk notasinya biasanya digunakan bisa menggunakan angka atau juga menggunakan huruf. Selanjutnya untuk bilangan kromatik di situ adalah bilangan positif terkecil K sedemikian sehingga G terwarnai oleh K, atau mungkin juga definisi lain juga bilangan kromatik di situ adalah jumlah warna minimum dari pewarnaan suatu graf. Kemudian untuk notasinya di situ bilangan kromatik dinotasikan dengan C dari graf G atau dalam kurung G sama dengan K di situ. Oke, lanjut ya. Oke, di sini ada contoh pewarnaan simpul. Nah, di sini ada contoh tapi di situ diwarnai dengan 3 warna yang berbeda. Ya. Yang gambar yang sebelah kiri di situ diwarnai dengan 3 warna. Yang tengah itu diwarnai dengan 4 warna. Yang kanan diwarnai dengan 5 warna. Oke, jadi sesuai dengan definisi dari bilangan kromatik, nah, kita harus memilih jumlah warna yang minimum. Nah, jadi dari ketiga gambar tersebut, berarti kita pilih yang warna yang 3 warna di situ. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut ya. Kemudian di sini ada graf-graf khusus yang kita sudah diperoleh hasilnya. Yang pertama adalah graf kosong. Ya, graf kosong di situ bilangan kromatiknya adalah sama dengan 1. Kenapa kok sama dengan 1? Karena di situ kan simpulnya kan tidak bertetangga ke sisi. Berarti hanya terdiri dari simpul-simpul, Mbak. Misalkan graf N1 berarti cuma 1 simpul. N2 berarti 2 simpul. Pasti nanti bilangan kromatiknya adalah 1 di situ. Oke, kemudian yang graf khusus kedua adalah graf lengkap. Nah, graf lengkap di situ bilangan kromatiknya adalah N ya. Tuh. Kenapa kok N? Karena minimal 4 ya, Mbak. Jadi K4 misalkan ya. Jadi di situ kenapa kok kromatiknya berjumlah 4 di situ? Karena setiap simpul bertetangga ke simpul yang lain. Pasti nanti warnanya adalah berbeda. Ya. Oke, atau nanti karena K4 berarti nanti N-nya adalah 4 berarti K4-nya adalah 4 situ. Bilangan kromatiknya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, lanjut yang ketiga adalah graf bipartit. Nah, bipartit di sini kemarin sudah ada 2 himpunan, Mbak ya. Yang di atas misalkan himpunan V1, yang di bawah himpunan V2. Ya. Karena di sini bukan bipartit lengkap, hanya bipartit saja. Jadi nanti simpul yang di V1 itu hanya bertetangga, hanya tidak semuanya, Mbak, hanya beberapa. Ya. Jadi di situ pasti nanti bilangan kromatiknya adalah 2. Walaupun dengan bipartit lengkap juga pasti sama. Bilangan kromatiknya juga pasti 2. Gitu. Kemudian yang keempat adalah graf lintasan. Nah, graf lintasan di sini bilangan kromatiknya adalah berjumlah 2. Ya, jadi kenapa kok 2? Karena di situ misalkan kita contohnya adalah P2 atau P3. Jadi nanti kan selang-seling di situ. Ya, pasti nanti kromatiknya sama adalah bernilai 2 di situ. Dan yang terakhir adalah graf sikel. Nah, untuk graf sikel di sini ada 2. Ada dua bilangan kromatiknya ada 2. Yang pertama, untuk yang N-nya genap pasti bilangan kromatiknya adalah berjumlah 2 di situ. Untuk yang ganjil di situ berjumlah 3. Ya. Kemudian untuk graf sikel minimal adalah mulai dari 3. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, kalau bisa saya lanjut dulu ya. Ya.
Kemudian di sini ada algoritma Westphal. Nah, untuk Westphal di sini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Kita urutkan simpul-simpul dari derajat yang tinggi ke yang rendah. Oke, yang kedua kita beri warna pertama, ya, warna pertama untuk simpul yang memiliki derajat paling tinggi di situ. Ya, kemudian simpul yang tidak bertetangga dengan simpul yang tadi kita kasih warna itu juga bisa diwarnai dengan warna yang sama. Itu ya. Kemudian setelah itu kita beralih untuk langkah ketiga adalah warna yang kedua. Warna yang kedua apa di situ? Berarti kita warnai warna yang kedua. Ya, misalkan nanti warna pertama tadi merah, warna kedua adalah kuning ya. Kemudian untuk warna kedua, simpul yang tidak bertetangga dengan warna kedua di situ juga diwarnai dengan warna yang sama. Nah, itu sampai proses sampai semua simpul mendapatkan warna. Baru nanti didapatkan berapa bilangan kromatiknya di situ. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Oke, di sini contohnya ada untuk warna untuk algoritma Westphal ya. Oke, mungkin coba saya tulis di papan ya untuk apa itu dari setiap simpul di situ ada berapa simpul di situ, Mbak? Ada 5. Ada simpul, ada derajat ya. Oke, kemudian simpulnya ada 5, berarti dari A, D, ada 6. Oke, kemudian derajatnya ada berapa di situ? Untuk yang simpul A derajatnya berapa? 2. Derajatnya 2 ya. Yang simpul B? 3. Ada 3 ya. Oke, lanjut simpul C? 4. Ada 4. Simpul D? 2. Ada 2 ya. Oke, simpul E? 3. Oke, simpul F? 4. Oke. Jadi setiap simpul sudah ada derajatnya masing-masing. Setelah itu kita urutkan dari derajat yang paling tinggi. Misalkan nanti ditaruh di sini ya, misalkan ya. Simpul ini derajat. Simpulnya yang paling tinggi apa berarti di situ? Simpul apa? Simpul C ya. Kemudian F. Kemudian apa? B ya. Kemudian E. Kemudian A. Ada lagi? D. Oke. Berarti yang C berapa tadi? 4. Yang 4 3. Kemudian 2. D-nya 2. Oke, setelah kita urutkan derajatnya, kita mulai pewarnaannya, Mbak ya. Oke, berarti derajat yang paling tinggi misalkan kita warnai dengan merah ya. Oke. Yang tidak bertetangga dengan simpul C, kita warnai dengan warna yang sama. Berarti simpul apa di situ? Simpul A ya. Berarti simpul A otomatis akan diwarnai dengan warna yang sama. Oke, selanjutnya ada lagi? Tidak ada ya. Kemudian nanti ke simpul yang kedua atau warna kedua ya. Misalkan di sini adalah warna kuning ya. Kuning. Oke. Kemudian adakah yang tidak bertetangga dengan F? Simpul apa di situ? D ya. Berarti D-nya juga warna kuning. Oke. Lagi di situ. Oke, B ya. B warna hijau ya. Simpul B tidak bertetangga dengan E? Tidak. Oke, warnanya sama ya. Oke, berarti di situ pewarnaannya ada 3, Mbak ya. Karena bilangan kromatiknya ada 3. Oke, lanjut ya. Yang kedua, pewarnaan sisi. Untuk pewarnaan sisi di sini konsepnya hampir sama dengan pewarnaan simpul. Ya, berarti kalau yang kita pemberian warnanya ke simpulnya, kita sekarang ke sisinya. Jadi pemberian warna pada setiap sisi sedemikian sehingga di situ setiap dua sisi yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Ya, kemudian untuk bilangan kromatiknya sama, berarti jumlah warna minimumnya, Mbak ya. Cuma di situ notasinya kalau yang tadi pakai si dalam kurung G ya, kalau yang sini pakai si aksen ya. Berarti sama dengan K. Oke, selanjutnya
Nah, ini untuk pewarnaan sisinya, Mbak. Contohnya ya. Contohnya di situ grafnya sama, cuma pewarnaannya berbeda. Ya. Yang sebelah kiri kita warnai dengan 4, yang sebelah kanan kita warnai dengan 5. Nah, berarti sesuai dengan definisi bilangan kromatik, berarti kita pilih yang minimum. Ya. Berarti pasti yang pewarnaannya adalah yang 4. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa saya lanjut ya. Oke, yang terakhir, yang ketiga di situ adalah pewarnaan daerah atau peta. Ya, jadi ya konsepnya hampir sama dengan yang sebelumnya, berarti kita memberi warna pada daerahnya, Mbak. Ya, sedemikian sehingga apa? Setiap dua daerah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Oke, kemudian untuk bilangan kromatiknya, ya berarti sama, jumlah warna minimumnya ya. Jumlah warna minimum yang diwarnai terhadap daerahnya di situ. Oke, untuk notasinya di sini ya biar tidak sama dengan yang pewarnaan sisi, berarti kita pakai C double accent di situ. Ya, C double accent dalam kurung G di situ atau dari graf G sama dengan K di situ. Oke, perlu contoh ya. Oke, nah contohnya di sini ada dua peta ya, dua peta ya. Yang sebelah kiri itu diwarnai dengan berapa peta? Berapa warna di sini? Ada 4. Yang sebelah kanan? 3. Berarti kira-kira dipilih yang mana? Yang 3 ya. Oke, kita pilih yang jumlah warna minimum. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa penerapan pewarnaan ya, penerapan pewarnaan graf. Oke, di sini ada dua penerapannya. Yang pertama adalah pewarnaan peta. Ya, kalau yang peta di sini apa maksudnya? Jadi kita representasikan peta itu ke dalam sebuah graf. Ya, setelah itu misalkan kita mau mewarnai peta kabupaten ya. Jadi yang kecamatannya itu kita sebagai simpul, kemudian yang menghubungkan kecamatan yang berbatasan langsung dihubungkan oleh sisi. Ya. Kemudian kecamatan yang warnanya sama tidak boleh terhubung oleh batas yang sama. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua adalah penjadwalan mata kuliah atau ujian. Nah, kalau yang mata kuliah di sini sama aja tadi. Jadi kita representasikan dulu mata kuliahnya itu ke dalam bentuk graf. Nah, kemudian mata kuliahnya itu kita jadikan simpul. Kemudian mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah itu kita hubungkan oleh sebuah sisi. Nah, kesimpulannya di sini mata kuliah dengan warna yang sama pasti jadwalnya atau diujikan di hari yang sama. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke, kalau bisa saya lanjut dulu ya. Ya, kalau mau cepat. Oke, mungkin sebelum ke latihan soal, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ya, silakan mahasiswi. kalau mau. Oke. Sudah selesai ya untuk hari ini. Dalam pewarnaan graf, apakah ada algoritma lain yang bisa digunakan selain algoritma Westphal? Oke, baik ya pertanyaannya ya. Oke. Sebenarnya kalau di pewarnaan graf itu banyak, Mbak ya. Untuk algoritmanya itu banyak. Banyak ya, diantaranya yang kalau yang sederhana itu adalah algoritma Westphal ya. Kalau yang lain itu ada algoritma Grady, ada RLF ya atau recursive Lackfus, ada juga sequence ya atau yang lainnya. Oke, mungkin saya mencontohkan yang Grady saja, Mbak ya. Yang Grady ya, yang Westphal sama Grady. Apa perbedaannya, Mbak? Jadi ketika kita mewarnai, jadi kalau yang sebelah kiri ini adalah contoh menggunakan algoritma Westphal. Ya, kalau yang sebelah kanan di sini adalah menggunakan algoritma Grady. Ya, ada perbedaan di situ. Apa di situ? Bisa disimpulkan apa kira-kira? Jadi kalau yang Westphal di situ lebih efisien, Mbak. Kenapa kalau lebih efisien? Mungkin karena langkahnya lebih cepat ya. Mungkin untuk kita dibutuhkan untuk yang solusi cepat gitu. Jadi kalau yang lebih efisien tuh kita milih yang algoritma Westphal. Tapi kalau kita lebih efektif itu berkaitan dengan definisi bilangan kromatik itu pasti pilih yang algoritma Grady. Karena warnanya lebih minimum di situ. Nah, cuma langkahnya yang banyak gitu ya. Misalkan nanti kalau di Westphal kita cuma butuh 5 langkah ya. Mungkin kalau di Grady bisa 10 langkah.
Ya, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa kita lanjut ke latihan soal ya. Jadi di sini ada analisis kasus. Yang pertama di sini dengan menggunakan algoritma Westphal tentukan pewarnaan peta pada gambar di bawah ini. Ini untuk soal pertama ya. Untuk yang kedua di sini ada pada akhir semester setiap mahasiswa menempuh ujian akhir semester mata kuliah yang diambil berdasarkan pada tabel di bawah ini ya. Dengan menggunakan algoritma yang sama, berapa hari ujian yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua ujian di situ. Baik, untuk latihan soalnya di sini ada dua, Mbak ya, teman-teman ya. Yang pertama di situ pewarnaan peta, yang kedua adalah jadwal ujian ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, kira-kira siapa yang akan mengerjakan di sini? Oke, Mbak Jana ya. Untuk soal kedua, siapa yang akan mengerjakan di sini? Ya, baik. Oke, kita bahas bersama ya. Untuk soal nomor 1 di sini terkait pewarnaan peta, Mbak ya. Di situ ada berapa simpul, Mbak ya? Ada 9 ya. Oke, berarti kita representasikan daerahnya itu ke simpul ya. Situ berarti ini ya yang pertama tadi ya. Oke, jadi sudah dibentuk ke graf, kemudian dari simpul-simpul tadi kita tentukan derajatnya ya. Derajatnya itu setelah kita tentukan derajatnya di sini kita urutkan, Mbak ya. Kita urutkan di situ dari yang tertinggi sampai yang terendah. Oke, setelah itu kita baru melakukan pewarnaan ya. Oke, jadi simpul pertama yang kita warnai adalah simpul E atau merah ya, karena derajatnya tertinggi ya. Kemudian kita bisa juga mewarnai dengan merah dengan simpul yang tidak bertetangga. Ya, berarti yang mana? Yang D sama? D sama? G sama C, benar ya? E tadi kan ya? G sama C. Oke, kemudian kita warna yang kedua. Warna yang kedua adalah warna kuning, Mbak ya. Warna kuning adalah simpul B ya. Simpul B di sini berarti simpul yang tidak bertetangga dengan simpul B adalah warna I sama H ya. Oke, berarti warnanya juga I, H sama D ya. Oke, kemudian kita warna yang ketiga. Warna ketiga apa di situ? Warna hijau. Ya, hijau berarti adalah simpul F ya. Simpul F tidak bertetangga dengan apa di sini? Dengan A ya. Oke. Berarti di situ adalah warnanya adalah hijau. Oke. Jadi untuk pewarnaan peta dari gambar ini kita butuh jumlah warnanya adalah 3. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, untuk soal yang kedua, untuk analisis kasus yang kedua di sini adalah tentang jadwal ujian, Mbak ya. Jadi biar jadwal ujiannya itu tidak bentrok ya. Kita bisa menggunakan konsep pewarnaan. Berarti sama nanti dari beberapa mahasiswa kita mata kuliah yang diambil kita hubungkan, Mbak ya. Hubungkan menjadi sebuah graf di situ, Mbak ya. Oke, kemudian setelah kita hubungkan di situ kita cek simpulnya masing-masing. Derajatnya ada berapa di situ? Oke, ini ya tentukan ya. Kemudian setelah kita tentukan derajatnya, kita urutkan dari yang tertinggi, Mbak. Yang tertinggi apa di situ tadi? AR ya. Kemudian kalkulus ya, AR di situ apa? Anasril ya. Kemudian yang kedua adalah kalkulus, yang ketiga aljabar, kemudian matematika ekonomi, matematika diskrit, apa lagi? Topologi sama? Oke, setelah kita urutkan dari derajat tertinggi, kita warnai, Mbak ya. Berarti derajat warna pertama adalah warna merah di situ, adalah simpul air di sini ya. Kemudian yang tidak bertetangga dengan simpul air apa di situ? Adalah TP ya. Kemudian warna kedua adalah
simpul K ya, simpul K berarti warna kuning di sini. Warna kuning. Berarti yang tidak bertetangga dengan simpul K kita warnai dengan warna kuning juga. Berarti di situ adalah SA dan T ya. Oke, berarti warnanya juga sama kuning. Setelah itu kita lakukan pewarnaan yang ketiga. Berarti adalah warna hijau ya. Warna hijau adalah ME. Oke, yang tidak bertetangga dengan ME apa di sini? Adalah simpul MD. Oke. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pewarnanya ada 3 ya. Jadi untuk berapa hari ujian yang dibutuhkan untuk mata kuliah yang diambil di sini, berarti kita butuh 3 hari ya. Jadi warna yang sama kita bisa dijadwalkan di hari yang sama. Misalkan tadi warna merah di situ adalah aljabar analisis real ya. Berarti analisis real adalah misalkan kita tentukan harinya adalah Senin, Selasa, Rabu ya. Berarti untuk hari Senin kita jadwal analisis real sesi pertama, sesi keduanya adalah TP atau teori peluang. Kemudian untuk hari kedua adalah kita jadwalkan mata kuliah kalkulus, struktur aljabar sama topologi. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk hari ketiga kita bisa jadwalkan matematika ekonomi dan matematika distrik. Ya, jadi jadwalnya ada 3 hari di situ. Oke, bisa dipahami ya? Iya. Oke, selanjutnya di situ adalah kesimpulan Mbak ya. Jadi kesimpulan untuk perkuliahan hari ini adalah untuk pewarnaan di sini adalah untuk menentukan bilangan kromatiknya. Ya, sesuai dengan definisi tadi, bilangan kromatik itu adalah jumlah warna minimum. Ya, jumlah warna minimum yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah pewarnaan peta dan penjadwalan. Nah, tadi yang contohnya sudah ada ya, yang tugas tadi yang analisis kasus. Jadi sudah dikerjakan sama teman-teman tadi ya. Oke, selanjutnya, ini untuk minggu depan ya. Nanti untuk minggu depan kita ada tugas ya. Tugas analisis kasus, suruh tentukan pewarnaan peta Kabupaten Sumeneb khusus wilayah daratan. Nah, tapi juga sama menggunakan algoritma PESPOL ya. Oke, perkuliahan hari ini mungkin sampai di sini ya. Oke, mungkin perkuliahan hari ini kita sampaikan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Billahi rabbil Islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Video ini disusun sebagai pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, sekaligus sebagai wujud komitmen saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas, berpusat pada mahasiswa, serta mendukung pencapaian pembelajaran pada mata kuliah teori graf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.